Shalom, jumpa kembali dalam acara Bina Iman. Bina Iman hari ini saya beri judul Suami Teladan. Setiap hari kita mengalami peperangan rohani. Entahkah itu dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Namanya peperangan, pasti kita ingin menang perang, tidak ada yang ingin kalah. Hari ini khususnya kita belajar untuk para suami, agar keluarga kita bisa menang. Diambil dari Efesus 5 ayat 25-30. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Suatu kebanggaan bagi para suami, karena para suami diidentikan dengan Kristus terhadap jemaat. Demikian pula suami terhadap istri. Mari kita, setelah kita disamakan dengan Kristus, para suami bertindaklah dengan baik, bertindaklah dengan benar. Mari kita berlaku seperti apa untuk para suami? Yang pertama, mengasihi istri dengan kasih agape. Di ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kata kasihilah dan mengasihi sama-sama memakai kata agape. Apa itu agape? Apa itu kasih agape? Kasih yang mau berkorban, walau berkorban nyawa sekalipun. Kasih yang mau mengampuni, walau disakiti sebagaimana orang tersebut menyakiti kita. Kasih yang mau menerima apa adanya. Maka suami, hendaklah kita juga mau berkorban bagi istri, mau mengampuni jika istri bersalah kepada kita, mau menerima segala kekurangannya, mau memperhatikan dan mendukung. Yang kedua, berlaku seperti apa harusnya suami supaya keluarga ini bisa menang? Tidak menyakiti istrinya. Ayat 28 dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Maaf kata, hanya orang gila yang menyakiti dirinya sendiri. Saat suami tidak mengasihi istrinya, saat suami menyakiti istrinya, apakah itu dengan perkataannya, ataukah secara fisik, mungkin berselingkuh, itu sama dengan si suami tersebut sedang menyakiti dirinya sendiri. Orang demikian di mata Tuhan, maaf kata, layaknya orang gila. Mari para suami, kita jangan di mata Tuhan seperti orang gila, tetapi menjadi suami yang berkenan di mata Tuhan. Yang ketiga, berlaku seperti apa suami ini agar keluarga bisa menang? Menjadi pembimbing dalam hal kebenaran. Ayat 26, di situ dikatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Seharusnya dengan memandikannya dengan air oleh firman, tidak memakai kata dan, di mana kita harus tenggelam dalam firman, dengan kata lain taat pada kehendak Bapa. Firman itu yang akan menguduskan, menyucikan hidup kita. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Suami harus kuat dalam firman, sehingga dapat membimbing istri dalam firman, dalam kebenaran. Jadilah iman yang kuat dalam firman, sehingga kita mengenal Allah dengan baik. Saat kita mengenal Allah dengan baik, maka akan timbul roh takut akan Tuhan. Dan seorang kepala keluarga, seorang suami yang punya rasa takut atau hormat akan Tuhan, membuat seluruh keluarga, baik istri maupun anak-anak, akan ada dalam perlindungan Tuhan. Saya bacakan 2 ayat terakhir, kita ambil contoh dari Ayub. Ayub 1 ayat 1 dan 10. Ada seorang laki-laki. Ayub ini adalah suami, Ayub ini adalah seorang ayah. Di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Bukankah ayat 10, bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Kata rumahnya di ayat 10 ini bicara soal keluarga, rumah tangga, bukan bangunan secara fisik. Saat tangan Tuhan melindungi kita dan keluarga kita, maka dapat dipastikan kemenangan ada di pihak kita. Ayub ini orang yang takut akan Tuhan, sehingga perlindungannya ada atas Ayub, ada atas seluruh keluarganya, ada atas istri dan atas anak-anaknya. Jadilah suami teladan yang mengasihi istri dengan kasih agape, mengasihi istri seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dan jadilah suami yang kuat dalam firman, agar keluarga kita bisa menang dalam peperangan rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua.